Halo sahabat Anima, yuk intip keseruan ekstrakurikuler Internet of Things. Di eskul ini kita belajar tentang cara membuat tong sampah otomatis di SDIT dan SMPT Anima. Berarti servo itu yang coklat, yang gede, yang merah di sisi ya. Jika kalian penasaran bagaimana benda-benda di sekitar bisa berkoneksi dengan internet, di eskul ini kalian akan belajar teknologi masa depan seperti sensor dan membuat alat cerdas yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Wah, seru bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tim atau Jawer TV, selamat datang di podcast inspirasi dari siswa-siswi SDIT dan SMPT Anima. Kali ini kita akan membahas tentang eskul yang sedang populer dan booming di SDIT dan SMPT Anima, yaitu Internet of Things. Hari ini kita kedatangan tim kreator dari SDIT Anima dan SMPT Anima, dan pembimbing kita yaitu Kak Bani selaku pembimbing di eskul ini. Untuk itu kita kenalan terlebih dahulu ya, satu persatu mengenalkan nama, kelas, dan mengapa tertarik pada eskul ini. Halo Bu Bunga, perkenalkan nama saya Zain Fahira Saputri dari kelas 7 SMP Anima. Halo Bu Bunga, perkenalkan nama saya Kaila Ramadhani dari kelas 7 SMP Anima. Halo Bu Bunga, saya Putra Azriansyah dari kelas 6 SDIT Anima. Dan di samping kiri saya ada Kak Bani. Coba Kak Bani perkenalkan nama dan mengapa eskul ini bisa dibentuk. Ya, baik, awalnya perkenalkan nama saya Pak Bani. Kebetulan saya itu mempunyai suatu bidang usaha juga di CP DM Tekno. Itu berkaitan tentang teknologi ya, teknologi pembuatan website, pembuatan karya anak-anak termasuk Internet of Things gitu ya. Jadi kenapa sih saya itu tertarik ya terhadap tentang perkembangan teknologi ini, terus kita libatkan ke anak-anak di usia dini gitu. Jadi peran saya adalah bagaimana anak-anak itu nanti bisa mengenal tentang teknologi lebih jauh lagi gitu. Jadi Internet of Things lah salah satunya gitu. Jadi mereka itu bisa membuat sesuatu sesuai dengan imajinasi mereka itu. Jadi tujuan saya seperti itu sih. Jadi kemarin itu ada beberapa aspek yang saya ingin sampaikan ke anak-anak, bahwa dunia teknologi itu tidak hanya sebatas pemikiran kalian aja, tetapi luas ya ketika itu dikembangkan, seperti itu sih. Coba dari siswa-siswi SMP dan SDIT 5, tolong jelaskan apa fungsi tong sampah ini dan bagaimana cara kerjanya. Jadi kami membuat ini agar sampah lebih terjaga dan tangan lebih higienis dan mengurangi kecemaran lingkungan sekitar. Jadi untuk cara penggunaannya kita bisa mendekatkan tangan kita ke sensor ultrasonik 5 cm dari sini, dan jarak drip-nya itu 3 detik untuk memasukkan sampah dan menutup kembali. Wah, canggih banget ya. Dan waktu pembikinannya itu apa aja sih alatnya yang digunakan? Dan di situ ada sensor ultrasonik, Arduino Uno, jumper, sama servo. Kak Bani boleh nggak ceritakan sedikit tantangan dalam membuat proyek ini? Apa aja tantangannya? Oh, tantangannya ya. Jadi sebenarnya bukan proyek ya. Jadi ini hasil karya yang berbentuk teknologi ya. Jadi memang Internet of Things itu sangat booming di kalangan dunia pendidikan itu. Salah satunya di SD, SMP, dan SMK. Untuk di SMP Anima ini tantangannya ya harus sabar gitu, karena mereka itu baru mengenal tentang proyek seperti ini. Mereka itu mungkin dari pandangan hidupnya baru mengenal,
Jadi seakan-akan apa sih alatnya seperti apa gitu dan kegunaannya seperti apa gitu. Awalnya memang saya mengenalkan alat ini suatu apa ya bukan tantangan juga sih. Jadi biar mereka itu tahu ini loh perkembangan teknologi ini nanti seperti ini gitu. Bahkan sampai saya kemarin itu mengatakan, saya bilang, kamu pernah nggak lihat di mall atau jalan ke mall lalu pintu itu akan terbuka sendiri tanpa disentuh, saya bilang gitu. Nah ini salah satunya eh, seperti ini, saya bilang proyeknya seperti ini, seperti itu. Jadi tantangannya selama yang saya lakukan pembina school di SMP Anima ini paling kesabaran sih. Kesabaran anak-anak karena mereka itu apa ya baru mengenal gitu kan, tapi antusiasnya udah luar biasa, keingin tahuannya juga luar biasa sih bagi anak-anak. Mungkin itu aja sih. Kalian tahu nggak sih eskul IoT ini eskul pertama yang belum ada di sekolah-sekolah sekitar di Bojonggede, dan bagaimana perasaan kalian menjadi tim pertama pembuatan tong sampah otomatis ini? Itu jelas kami bahagia banget karena cuman sekolah kami yang berhasil membuat tong sampah otomatis ini. Dan Kak Bani, bagaimana harapan kedepannya untuk siswa-siswi SDIT Anima dan SMP ini mengikuti eskul ini? Untuk harapan saya sih berharap untuk menular ke teman-teman lain lah. Jadi mereka ini adalah salah satu duta bagi mereka untuk menular ke teman-temannya gitu. Jangan hanya mereka aja yang mengetahui tentang teknologi yang sedang berkembang gitu. Jadi harapannya itu saya pinginnya semuanya mereka itu bisa mengetahui tentang teknologi yang sedang berkembang, yang teknologi berkaitan tentang internet of things ini gitu sih. Harapannya itu tidak hanya mereka tetapi semua bisa terlibat gitu. Dan saya juga minta dukungannya juga kepada seluruh jajaran yang ada di SMP, yang ada di SD ya, SD itu SD Anima ya. Jadi mereka itu paling nggak semuanya mendukung lah. Nah inilah memang benar tadi yang disampaikan kakak itu, yang saya lihat itu di lingkungan sekitar Bojonggede itu ya hanya di sekolah ini yang sudah terlibat tentang pembuatan proyek Internet of Things ini gitu. Mungkin banyak lagi nanti kita membuat tentang sensor, misalnya kemarin udah membuat sensor api, ketika ada api itu akan buzzer akan berbunyi gitu kan. Kali ini kan ketika ada benda si tutup otomatis, si tutup tong sampahnya ini akan terbuka gitu kan, akan terbuka. Dan ini pun kita bisa setting dengan codingan berapa sentimeter, berapa delaynya yang akan nanti mereka gunakan. Misalnya seperti ini mereka buat dengan tutup delay itu 3 detik dia akan terbuka, 3 detik dia akan tertutup. Itu tergantung codingan sih. Kalau menurut kakak penting nggak sih anak zaman sekarang mengetahui atau belajar teknologi-teknologi? Ya menurut saya sangat penting karena kan mereka itu di era zaman teknologi ini, di globalisasi ini, mereka itu adalah salah satu generasi penerus bangsa ini yang melek tentang teknologi. Apalagi di era nanti di 2045 ya, itu kan kita katanya ya sebagai generasi emas. Makanya kita persiapkan generasi-generasi seperti mereka ini. Dan apa sih pesan kalian untuk teman-teman yang belum mengikuti eskul ini? Jadi pesan dari kita itu adalah buat yang belum ikutan bisa langsung dicoba karena emang seru banget mengenal teknologi dan bisa membuat masa depan jadi cerah. Terakhir Kak, apa sih pesan kakak untuk guru-guru atau orang tua tentang pentingnya mendukung anaknya dalam dalam eskul seperti ini? Ya menurut saya sangat penting lah, berarti artinya mereka itu sebagai orang tua, sebagai pendidik di sekolah masing-masing ini kan mereka ini menurut saya ya, daripada mereka melakukan hal yang kurang manfaat gitu ya, lebih baik kan mereka gunakan dengan hal seperti ini. Jadi ini adalah suatu kebanggaan buat kita semua. Hasil karyanya mereka bukan hanya dulu kita membuat hasil karya ya,
Misalnya guru hanya membuat rumah-rumahan gitu ya atau apa, tapi kan itu bisa dikaitkan tentang teknologi yang ada gitu. Jadi manfaatnya banyak luas lah. Ini juga salah satu kebanggaan mungkin dari sekolah, dari guru atau dari orang tua, bahwa anak-anak itu melakukan hal yang positif dengan melibatkan teknologi yang sedang berkembang. Mungkin itu. Masya Allah, luar biasa ya, dari tong sampah otomatis ini kita bisa belajar teknologi kreatif dan peduli dari lingkungan. Terima kasih untuk adik-adik dari SDIT dan SMPT Anima, dan juga selaku pembimbing eskul ini Kak Bani yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Nikmatul Jawahir. Tunggu dan saksikan kreativitas dari anak-anak SDIT Anima. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah langit yang sama kita melangkah, mengejar mimpi walau jalan berliku. Dengan tekad dan hati kita tak pernah